Masih bersama Pak Sri di ruang belajar online. Kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Pengertian listrik statis. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap atau statis. Kemudian listrik statis itu timbul karena benda-benda yang beraliran listrik saling berpautan. Kemudian listrik statis ini terjadi tanpa adanya sumber daya atau baterai ya. Kemudian muatan listrik. Sebelum kita belajar muatan listrik, nanti kita belajar dulu tentang atom ya. Atom merupakan suatu dasar materi yang terdiri atas inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Ini contoh gambar sebuah atom ya. Nah, atom ini terdiri dari inti atom. Nah, di dalam inti atom ini terdapat proton, yaitu bermuatan positif, dan neutron, tidak bermuatan. Kemudian dikelilingi oleh elektron. Dikelilingi oleh elektron. Kemudian nanti atom itu bisa bersifat netral ya. Dikatakan netral apabila jumlah ini proton di kulit ini sama dengan jumlah elektron, jumlah proton di inti ini sama dengan jumlah elektron di kulit. Kemudian atom dikatakan bermuatan positif apabila jumlah proton di dalam inti atom itu lebih banyak daripada jumlah elektron di kulit atom. Kemudian atom dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah proton di inti atom itu lebih sedikit dibandingkan jumlah elektron yang ada di kulit atom. Nah, ini penjelasannya ya. Suatu atom dikatakan netral apabila jumlah proton di inti sama dengan jumlah elektron di kulit. Dikatakan bermuatan positif apabila jumlah proton di inti lebih banyak daripada jumlah elektron di kulit. Dan dikatakan bermuatan negatif jika jumlah proton di inti lebih sedikit daripada jumlah elektron di kulit. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal hukum Coulomb ya. Hukum Coulomb, nanti kita akan belajar menentukan gaya Coulomb atau gaya elektrostatistik. Pengertiannya, gaya Coulomb adalah gaya interaksi. Interaksi itu hubungan ya, berupa tolakan atau tarikan antara dua benda bermuatan listrik. Ini contohnya gaya tolak menolak. Ini apabila sejenis ya, ini positif atau negatif dengan negatif, maka terjadi gaya Coulomb yang sifatnya tolak menolak. Kemudian yang kedua adalah gaya Coulomb yang sifatnya tarik-menarik. Nah, ini terjadi jika muatannya itu berbeda ya. Yang satu negatif, yang satu positif. Maka nanti akan terjadi gaya Coulomb yang bersifat tarik-menarik. Nah, kemudian hukum Coulomb itu ditemukan oleh seorang fisikawan bernama Charles Augustin Coulomb pada tahun 1785. Kemudian hukum Coulomb itu berbunyi, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Kemudian kalau dituliskan dengan rumusan matematika, itu berbunyi F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat.
di mana F itu adalah gaya kolom, satuannya Newton. K adalah konstanta gaya kolom atau satuan yang sudah ditentukan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Q1 adalah muatan listrik benda 1, satuannya kolom. Q2 adalah muatan listrik benda 2, satuannya kolom. Kemudian R adalah jarak kedua muatan, satuannya meter. Ini kalau digambarkan nanti ya, gaya kolom itu akan terjadi seperti ini ya. Ini benda 1 atau Q1, ini benda 2 atau Q2. Karena ini muatannya berlawanan jenis, maka nanti terjadi gaya tarik-menarik. Ya. Ini R, jarak dua benda yang bermuatan listrik. Kemudian yang bawah ini contoh gaya kolom yang tolak-menolak. Ini Q1 negatif, Q2 negatif. Ini R, jarak kedua benda, maka nanti terjadi gaya tolak-menolak. Baik, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang.